Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alda Pertiwi selaku moderator. Izinkan saya dan anggota saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Paparan materi ini, kelompok saya akan menyampaikan dalam 4 materi, di mana kelompok saya akan menjelaskan terkait kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Makna hak dan kewajiban warga negara. Hak merupakan semua hal yang Anda peroleh didapatkan. Setiap hak yang diperoleh merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban. Dengan kata lain, hak baru bisa diperoleh apabila kewajiban sudah dilakukan. Misalnya, seseorang pegawai berhak mendapatkan upah apabila sudah melakukan tugas pekerjaan yang diberikan kepadanya. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan hak karena kewajibannya memenuhi dan begitupun sebaliknya. Akan tetapi sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Menurut Srijanti, hak adalah komponen normatif yang berperan sebagai panduan dalam perilaku, melindungi kebebasan dan kekebalan individu serta menjamin adanya peluang bagi manusia untuk mempertahankan atau menjaga harkat dan martabatnya. Menurut Srijanti, kewajiban adalah tindakan yang wajib dilakukan. Kewajiban menandakan sesuatu kewajiban sehingga apapun itu, jika dianggap sebagai kewajiban, harus dilaksanakan tanpa pengecualian atau harus bertanggung jawab. Hak dan kewajiban telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 sampai 34. Pasal 27 persamaan dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan serta kewajiban ikut serta dalam pembelaan negara. Pasal 28 kebebasan berserikat, berkumpul dan memperluangkan pendapat. Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. 1. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa yang menjamin hak warga Indonesia untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan hak dan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Sila ketiga, persatuan Indonesia, menjamin hak-hak setiap warga dalam keberagaman yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan bernegara dan bermasyarakat baik demokratis. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan dan
dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Hak atas kewarganegaraan Pasal 26 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa warga negara ialah orang-orang bangsa negara asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Adapun penduduk juga termasuk warga Jakarta Negara, Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan Pasal 27 Ayat 1 menyatakan bahwa semua warga negara kedudukannya serta di dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 Ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak dan kewajiban bela negara Pasal 27 Ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Pasal 28 menetapkan hak berserikat, berkumpul, dan berpendapat dengan tanggung jawab. Kemerdekaan memeluk agama Pasal 29 Ayat 1 menyatakan bahwa kebebasan memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut kepercayaannya. Pertahanan dan keamanan negara Pasal 30 Ayat 1 hak dan kewajiban untuk ikut berpartisipasi dalam pertahanan dan keamanan negara. Hak mendapat pendidikan hak Pasal 31 Ayat 1 menetapkan bahwa semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan kebudayaan nasional Indonesia. Pasal 32 Ayat 1 bahwa hak mengembangkan nilai-nilai Pancasila sendiri. Perekonomian nasional Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 perekonomian berdasarkan asas kekeluargaan dengan cabang penting dan kekayaan alam untuk kejayaan rakyat. Kesejahteraan nasional Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 negara memberikan jaminan atas hak warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan sosial yang terdiri atas hak jaminan sosial, kesehatan dan fasilitas umum yang layak. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis merupakan realisasi dari ketentuan termuat dalam peraturan perundang-undangan yang terwujud dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Nilai praksis berkembang mengikuti zaman dan aspirasi masyarakat. Hak dan kewajiban dapat terwujud apabila nilai-nilai Pancasila dilakukan dengan sikap positif. Kasus-kasus pelanggaran hak pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Tambahkan sedikit tes isi pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Pelanggaran Hak Warga Negara merupakan akibat dari adanya pelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun warga negara. Berikut beberapa faktor pelanggaran hak pengingkaran kewajiban warga negara, diantaranya sebagai berikut. A. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini akan menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sendiri sering diabaikan.
B. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Sikap tidak mau tahu ini berakibat muncul perilaku atau tindakan penyimpanan terhadap hak kewajiban warga negara. C. Sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. D. Penyalahgunaan kekuasaan di sini tidak hanya menunjukkan pada kekuasaan pemerintah tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang terhadap di dalam masyarakat. E. Ketidaktegasan aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak warga negara dan menjadi contoh yang tidak baik serta dapat mendorong timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. F. Penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dalam bidang produksi ternyata dapat menimbulkan dampak negatif, misalnya munculnya pencemaran lingkungan yang bisa mengakibatkan tergangguannya kesehatan manusia. 2. Kasus-kasus pelanggaran hak warga negara. Pelanggaran terhadap hak warga negara bisa kita lihat dari kondisi yang saat ini terjadi, misalnya sebagai berikut. A. Proses penegakan hukum masih belum optimal. 3. Kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum warga negara juga mendorong terjadinya pengingkaran kewajiban oleh warga negara. Berikut ini beberapa contoh pengingkaran kewajiban warga negara sebagai berikut. A. Membuang sampah sembarangan. Hal ini melanggar peraturan di lingkungan hidup dalam pasal 55. 1. Yaitu setiap orang melanggar peraturan akan dipidana kurang paling lama 6 bulan dan didenda paling banyak 50 juta. B. Melanggar aturan berlalu lintas disebutkan pada pasal 287 awal 1, yaitu setiap pengendara pelanggaran lampu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau dan paling banyak 500.000. C. Merusak fasilitas negara. Pada pasal 406 KUHP menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seharusnya atau sebagai milik orang lain diancam dengan pidana penjara 2 tahun 8 bulan TITT. D. Tidak membayar pajak kepada negara. Pada pasal 39 ayat 1 huruf I Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja tidak menyetor pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan didenda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali
jumlah pajak terutang yang tidak akan kurang dibayar tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara disebut pada pasal 27 ayat 3, yaitu setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Berikut upaya pencegahan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban negara. 1. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara, seperti KPK. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. 2. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal maupun non-formal. 3. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. 4. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok. Tindakan penanganan dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum seperti berikut. 1. Kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman. 2. TNI melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar, dan lain-lain. 3. KPK melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. 4. Lembaga peradilan melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis. 2. Membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. A. Pelanggaran hak warga negara. 1. Diskriminasi, pembatasan atau pengucilan berdasarkan ras, agama, gender, atau status sosial. 2. Pembatasan kebebasan berpendapat. Pelanggaran ini terjadi ketika seseorang dilarang mengungkapkan pendapatnya secara bebas. 3. Ketidakadilan dalam akses pendidikan. Ini termasuk situasi di mana kelompok tertentu seperti minoritas atau kelompok ekonomi rendah tidak memiliki akses yang sama ke pendidikan berkualitas. Bagian B. Pelanggaran kewajiban warga negara. 1. Penghindaran pajak. Beberapa warga negara mungkin mencoba menghindari kewajiban pajak melalui cara ilegal yang mencurigakan pendapatan negara dan berdampak pada layanan publik. 2. Pelanggaran hukum ini termasuk tindakan kriminal seperti korupsi, pencurian, penipuan yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. 3. Tidak berpartisipasi dalam proses demokrasi, misalnya tidak menggunakan hak suara dalam pemilu atau tidak terlibat dalam diskusi politik. Bagian C. Kaitan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling berkaitan dan saling melengkapi satu sama lain. Hak dan kewajiban juga berat hubungannya dalam kehidupan manusia, di mana
Manusia menjalani kewajiban dan mendapatkan hak yang dapat mereka nikmati di kehidupan sehari-hari. Hak sendiri adalah sesuatu yang bisa kita nikmati dan sudah semestinya kita terima. Bahkan hak sudah kita dapatkan dari lahir, yaitu hak untuk hidup, sedangkan kewajiban adalah sebuah beban memberikan suatu hal yang sudah semestinya diberikan oleh pihak tertentu dan sifatnya adalah memaksa. Hal ini juga sudah diatur di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 hingga pasal 34 yang berisi di mana tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Salah satunya adalah menjamin HAM bagi setiap warga negara. Sekian dari materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari diskusi tadi dapat kita simpulkan bahwa kehidupan negara akan berjalan dengan baik, harmonis dan stabil bila antara negara dan warga negara mengetahui hak dan kewajiban secara tepat dan proporsional. Perlu disadari bahwa pelaksanaan hak adalah berkaitan dengan kewajiban. Kedua-duanya harus seimbang dan serasi serta selaras. Penuntutan hak oleh negara dan juga warga negara harus berimbang dengan kewajibannya. Tidak mungkin orang hanya menuntut haknya saja sedang kewajibannya diabaikan. Bila ada orang yang hanya menuntut haknya saja, maka akan pasti merugikan orang lain, masyarakat, bangsa, dan negara. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih atas atensinya. Kami kelompok 3 pamit, sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.